Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan carilah ibadah godliness with contentment. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Nah, jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya, Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya kasih KTP. Kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri ya mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejahatan, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda, yang satu menjauhi kejahatan, yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom, puji nama Tuhan.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya percaya bahwa saat sore hari ini kita semua hadir di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi, untuk menikmati kasih Tuhan lebih lagi yang tercurah dalam hidup kita. Boleh sapa kanan kirinya, kasih salam, katakan Allahku luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita semua untuk meninggikan nama Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Kami sadar kami ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena kami mampu, bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa Tuhan. Tetapi kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, semua hanya karena kasih karunia-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini kami rindu untuk menikmati Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apapun. Sebab kami menyadari Tuhan, segala kasih setia-Mu yang tercurah dalam hidup kami memampukan kami untuk melangkah Tuhan, melewati hari demi hari. Dan kami tahu Tuhan, kami mengimani bahwa kami punya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang menjadi iman kami. Bapak, kami berdoa saat ini menyerahkan bangsa, negara kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga membawa kota kami, kota tercinta Bondowoso. Tuhan, biar kiranya berkat-Mu tercurah lebih lagi atas bangsa kami, atas kota kami, bahkan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Lawati Tuhan setiap kami, lawati gereja kami, lawati kota kami, lawati bangsa kami Tuhan. Dan terlebih buat pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin kota kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kasih Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Hikmat marifat-Mu Tuhan Kau curahkan dalam hidup mereka. Sehingga setiap apa yang menjadi kebijaksanaan yang diambil, semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu sore hari ini Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada saatnya Tuhan, nanti ketika kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang di tempat ini Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan di dalam Engkau, kami pulang membawa kesembuhan di dalam Engkau, kami pulang membawa mujizat demi mujizat yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Bersyukur sebab Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku
Sungguh Dia Allah yang dahsyat, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, amin. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Dengan iman katakan, di dalam kelemahanku sempurna Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur dengan Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Ya Tuhan, dengan iman kami nyatakan di hadapan-Mu Yesus, Engkau Allah pembuat mujizat sejati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
lebih lagi. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kau yang terbaik, Kau yang terbesar. Haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu. Ajaib segala perbuatanmu, ajaib segala jalan-jalanmu. Layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus lebih dari segalanya dalam hidup kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah kami Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Layak Engkau diagungkan, layak Engkau dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini yang ku rasakan. Amin, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan imanmu katakan haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap hatiku, haleluya. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau Angkat tanganmu dengan iman, katakan Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
luar biasa Tuhan. Lebih lagi kami mau meninggikan Engkau. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau. Sebab Engkau baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yeay. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak diagungkan dalam hidup kami. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Bersama katakan, hey, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Hey, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Hey. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Segenap hati katakan, hey, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Dia baik, hey, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia haleluya dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepala, katakan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih semangat lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan telah Kau sediakan bagi kami. Mujizat demi mujizat Kau berikan bagi kami. Haleluya.
kita akan persiapkan hati kita dengan kebenaran firman Allah, sehingga akan menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Meskipun duri dalam dagingku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Dan kami mau menikmati setiap musim itu bersama dengan Tuhan. Taruh di dalam kehidupan kami iman yang bukan saja besar, tapi iman yang sederhana saja. Supaya kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kami di masa-masa kesesakan hidup kami. Karena kami tahu berkali-kali Tuhan menolong kami. Itulah sebabnya tidak ada yang patut kami berikan selain kami datang dan mengucap syukur atas semua yang Engkau sudah adakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya. Tunduk dan taat sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, percaya bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu mari kita buka bersama dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ketiga. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Pastor Yusuf Wakole, saya berasal dari Ambon dan pelayanan di Denpasar, Bali. Saya ada di Gereja Allah Baik, namun saya satu alma mater dengan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya adalah adik tingkat dari beliau dan kebetulan kita tergabung dalam satu alma mater di STT Betani Bapak Ibu ya. Jadi terasa seperti keluarga sendiri ketika ada di tempat ini. Dan jujur saya baru pertama kali ada di Bondowoso. Baru pertama kali ini ya, karena saya mengunjungi keluarga yang baru saja pindah ke Denpasar, lalu kemudian keluarga di tempat ini ada yang sakit, kita doakan. Dan pagi tadi saya melayani di GPPS, sekarang ini bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya membawa istri saya dan kedua anak saya yang ada di depan Bapak Ibu. Saya pikir perkenalan saya singkat saja ya. Kalau saudara tahu Ambon sudah pasti ya, semua udah paham. Orangnya hitam manis ya gitu. Kadang-kadang kalau gelap manisnya hilang, cuma tinggal hitam. Ya kan? Tapi kata mami saya begini, kenapa saya hitam? Karena dulu waktu pagi dijemur, sorenya baru diangkat. Jadi karena kelamaan dijemur, ya, jadi hitam. Dan saya agak enggak pede dengan itu. Waktu saya kuliah bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini, saya bilang kenapa saya diciptakan kok hitam seperti begini, ya kan? Lalu kemudian saya coba untuk manicure, pedicure dan semuanya ya. Ternyata enggak ada perubahan Bapak Ibu. Saya udah pergi ke tempat-tempat estetik ya, saya coba untuk lulur dan apa segala di sana ya. Tapi ternyata enggak bisa juga saudara. Saya beli sabun Lifebuoy hampir 1 ember saudara. Saya coba mandi tapi ternyata tidak bisa juga merubah kulit saya. Dan akhirnya saya ada di titik yang paling terakhir, saya harus bersyukur dengan keadaan saya. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, kita harus mengucap syukur Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita mau belajar bersama tentang memiliki iman yang sederhana seperti doa yang dipanjatkan atau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa kalau kita berdoa harus berkata Bapa kami yang ada di surga. Terus dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Situbondo. Ya kan? Lalu berikanlah kepada kami apa? Makanan kami yang secukupnya. Ini yang paling penting. Saya mau dasari firman-Nya di sini. Jadi saudara, Alkitab bilang begini, untuk bisa menikmati makanan, kita perlu memiliki iman yang sederhana saja. Ya kan?
Tidak perlu makan lalu punya iman yang besar. Kan begitu kan? Siapa yang makan terus bilang ini, aduh saya perlu iman yang besar untuk makan nasi goreng. Tidak ada ya di sini ya. Karena untuk makan tidak perlu iman yang besar. Iman yang sederhana saja. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, telu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang apa? Secukupnya. Sama-sama bilang setiap hari. Bilang sama temannya setiap hari. Tuhan berikan makan secukupnya bagi kita. Amin. Tapi saya yakin Tuhan tidak berikan makan secukupnya. Kayaknya lebih-lebih. Coba lihat temannya, gembrot semua kan? Benar enggak? Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah kasih secukupnya. Benar enggak? Terlalu lebih bahkan. Saudara ingat waktu Tuhan kasih makan bangsa Israel di padang gurun dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang makan berapa orang? 5.000 orang. Itu menurut orang Bondowoso. Tapi kalau menurut catatan Alkitab itu lebih dari 10.000 orang. Karena ternyata 5.000 orang yang makan itu cuma laki-laki. Belum termasuk istri dan anak-anak. Kenapa laki-laki duluan? Karena laki-laki itu kalau makan lupa daratan. Benar enggak? Ya kan? Ibu-ibu kalau makan itu dikit. Kalau bisa dia bagi lagi sama suaminya. Benar enggak? Ya kan? Halo suami-suami sadar di situ? Atau hati laki-laki ya selalu. Kalau anaknya makan kelebihan itu diambil sama dia. Ya kan? Makanya tidak terhitung itu ibu-ibunya. Yang dihitung cuma laki-laki. Karena laki-laki itu memang jago makan. Tapi tidak di sini ya. Tidak ada yang mengakuinya. Jadi hari-hari ini saudara, meskipun orang bilang perekonomiannya lagi susah dan sepertinya tidak berjalan sesuai rencana Tuhan. Tapi saya lihat orang Kristen makan terus, bahkan cukup. Benar enggak? Coba saudara lihat di luaran sana, warung-warung penuh. Mulai dari warung pinggir jalan sampai kita jalan-jalan di pinggir. Benar enggak? Banyak orang makan, padahal katanya hidup lagi susah. Kita perlu irit-irit, tapi untuk makan tidak pernah irit. Benar enggak? Selalu ada. Itu bukti bahwa Tuhan pelihara kita. Setuju katakan amin? Iya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya? Makanya Bapak Ibu, untuk makan harusnya kita punya iman yang sederhana saja. Tuhan, berikanlah pada hari ini makanan di dapurku buat keluargaku. Ya kan? Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Oh, apapun makanannya kita harus mengucap syukur. Boleh klik lagi? Ini hal yang sederhana, ya. Saudara lihat, kalau saya pernah ke Israel nih dan saya singgah di Dubai karena transit di Dubai. Di Dubai kita ada 20 orang itu makan. Biasanya kalau orang Indonesia makan selalu harus ada nasi, benar enggak? Kalau enggak ada nasi katanya enggak lengkap dan enggak kenyang, benar enggak? Dan kita duduk makan di situ. Saudara, saya lihat gaya orang Indonesia makan dengan gaya orang bule makan sangat berbeda. Betul ya? Kalau orang Indonesia makan itu enggak sampai 5 menit habis semua. Betul kan? Kalau orang bule makan, dia santai, dia duduk makan sambil baca koran atau sambil baca di handphonenya dia. Dan dia sangat menikmati itu, ya kan? Jadi beda gaya kita makan ya. Kita makan sambil menikmati sesuatu dan kita makan sambil menikmati makanan itu. Itu gaya orang timur. Katanya kita menghargai berkat Tuhan. Jadi 5 menit habis. Makanya pencernaan orang Indonesia itu akhirnya kacau balau. Banyak yang kena asam lambung toh, benar enggak? Karena terlalu cepat masuk, benar enggak? Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, menurut ahli gizi, teman saya ahli gizi di sana negara namanya Yohanes Sunardi. Saudara bisa buka di ini ya.
Dia bilang begini, kalau kita makan, ngunyahnya itu harus 32 kali. Ya, ayo sama-sama bilang begini, kalau makan supaya sehat, ngunyah 32 kali. Pertanyaan saya sekarang buat semua yang ada di sini, siapa yang makan ngunyah 32 kali, angkat tangan. Hah? Biasanya kita orang Indonesia makan kayaknya enggak usah 32 kali, 2 kali aja langsung. Benar kan? Ya kan? Itu gaya kita. Bahkan kadang-kadang belum ngunyah langsung masuk. Benar enggak? Bilang sama teman, itu saya. Bilang sama temannya, itu saya. Ya kan? Jadi saudara tahu itu bahan mentahannya itu langsung masuk ke dalam. Gitu kan? Jadi serasa proses itu tidak bisa cepat. Dia jadi lama. Makanya orang Indonesia kalau makan polanya seperti begitu. Itu cepat begah, saudara. Jadi begitu kita makan kenyang langsung. Ada yang begitu? Nggak ada di sini ya Bapak Ibu ya. Semua makannya 32, kadang 40 kok. Saudara, cara kita menghargai berkat Tuhan, ya, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, adalah pada saat makan kita harus tenang. Benar enggak? Ngunyahnya lama. Ya? Jadi sambil ngobrol-ngobrol sama, jangan seperti orang ini ya. Ada yang seperti ini? Wah kalau ibu-ibu seperti gini, waduh bahaya ini. Tapi di sini enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada. Semua bilang, saya begini Pak karena saya menghargai berkat Tuhan. Lah ini bukan menghargai berkat Tuhan. Kalau kita makan seperti begini begah kemudian 2 minggu langsung kena sakit asam lambung. Wah itu repot. Apalagi GERD. Ya kan? Itu kita sudah tidak bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Benar enggak? Ya kan? Cara menghargai berkat Tuhan adalah makan secukupnya. Jadi kita makan jam segini, 2 jam kemudian makan lagi enggak apa-apa. 3 jam makan lagi enggak apa-apa, ya kan? Dan makan orang Ambon bilang jangan galojo. Galojo itu saudara tahu ya, semuanya diambil. Hok. Ya kan? Kalau seperti begitu, kita enggak menghargai berkat Tuhan. Setuju katakan ampun. Kadang-kadang kita ini terlalu terkondisi dengan ketimuran kita. Jadi kita bilang begini, yang penting masuk aja. Benar enggak? Yang penting masuk. Bahkan teman saya bilang urusan lambung biar lambung atur sendiri katanya. Ya kan? Ada yang begitu kan? Biar lambung atur sendiri. Padahal dengan adanya gitu, kita tidak menghargai berkat Tuhan. Padahal Tuhan ajarkan iman yang sederhana. Katakan apa? Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Jadi secukupnya aja enggak apa-apa. Ini lapar, makan lagi. Klik. Nah, ya. Beriman hari ini itu penting. Besok itu dia punya urusan sendiri. Kan Alkitab kan bilang begitu kan? Alkitab bilang begini. Kalau kita mau berdoa, kita berdoalah untuk hari ini sebab besok dia punya kesusahan sendiri. Ya kan? Tapi yang terjadi kadang-kadang waktu kita berdoa, susahnya 2 bulan, kita ingat jadi 3 bulan. Benar enggak? Jadi kadang-kadang kesusahan yang belum terjadi, kita udah mikir sekarang. Belum lagi ditambah dengan kesusahan hari ini. Ya kan? Itu kalau dia numpuk, itu jadi kesusahan 4 bulan. Walaupun belum terjadi. Ya kan? Siapa yang selalu mikir gitu? Ayo selesai ya. Gitu ya. Karena Alkitab bilang kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Besok dia punya urusan sendiri. Tapi orang itu kadang dia sudah mikir gitu. Anaknya belum lulus dia udah pikir. Nanti 4 tahun lagi kuliah di mana ya. Ya kan benar enggak? Itu terlalu jauh Bapak Ibu. Bukan berarti enggak boleh berpikir. Tapi mari kita berpikir yang realistis. Punya iman yang sederhana saja. Tuhan aku percaya hari ini anakku akan lulus SMA. Dan 4 tahun lagi dia akan pasti masuk perguruan tinggi. Bagaimana 4 tahun lagi? Itu urusan Tuhan. Setuju katakan amin. Ya,
Jadi demikian pula usaha kita. 4 tahun lagi gimana? Nggak usah peduli. Kalau Tuhan ada di dalamnya, pasti dia akan berkati usaha kita. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Jadi iman itu yang sederhana. Untuk hari ini, besok kita beriman lagi. Setuju, katakan amin. Katakan amin. Ya, mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan apa? Habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Saudara, kita harus punya iman sesederhana janda di Sarfat. Suatu waktu Elia datang ke rumahnya. Elia bilang begini, ini hamba Tuhan kadang-kadang ada yang seperti begini. Elia bilang begini, buatkan dulu aku makan, baru kamu makan. Kurang ajar enggak? Kurang ajar kan sebenarnya kan? Kalau Elia itu orang Indonesia, kita pasti udah usir dia. Benar enggak? Tapi Elia bilang begini, buatkan dulu saya, baru kamu makan bersama dengan anakmu. Ini janda ini bilang, kok enak, ya kan? Saya saja untuk makan bersama dengan anak saya hari ini, begitu kami makan hari ini, besok kami udah mati. Elia bilang, saya enggak peduli. Kamu mau mati besok enggak masalah. Ya kan? Yang penting bikin dulu buat saya. Kalau ada pendeta yang datang ke rumahmu begini, kamu usir atau gimana? Saya yakin pasti usir. Ya kan? Pasti saudara bilang, ini Pak Pendeta enggak tahu diri. Ya kan? Benar enggak? Tapi saudara lihat ketaatan daripada janda di Sarfat ini. Dia bilang, karena kamu yang bilang, saya yang akan buat itu. Saya akan buat itu buat kamu. Dia ambil tepungnya, dia ambil minyaknya, dia buat makanan buat hamba Tuhan ini. Dan akhirnya dia melihat mujizat Tuhan. Besok paginya begitu dia lihat tepungnya enggak habis. Dia lihat minyak di buli-bulinya enggak habis juga. Disitulah dia melihat hari demi hari Tuhan memberkati dia dengan makanan yang secukupnya. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Disinilah sebuah pembuktian bahwa kalau kita menyayangkan apa yang ada pada kita, kita akan kehilangan itu. Jadi mulai dari saat ini, kalau saudara punya apa, mau sedikit di tangan, berbagilah dengan temanmu. Karena besok pasti saudara akan lihat mujizat Tuhan. Ada yang pelit di sini? Coba lihat mukanya. Dan kita doakan dia. Saudara, kita harus punya gaya seperti janda di Sarfat, ya kan? Meskipun enggak punya, kita harus bisa berbagi. Bilang sama temannya, berbagi itu contoh yang baik. Berbagi itu adalah modelnya Tuhan, modelnya janda di Sarfat. Benar enggak? Saya belum pernah melihat orang berbagi lalu dia kekurangan, enggak pernah. Ya kan? Orang berbagi selalu ada mujizat di setiap hari hidupnya. Setuju, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Saya punya cerita ini Bapak Ibu. Saya baru saja pelayanan di negara, dari Denpasar ke negara, saya layani ex Timor Leste. Ya, lalu saya sama istri saya pergi dengan duit pas-pasan. Karena kami sudah nabur untuk beberapa tempat yang kami sedang bangun. Jadi pergi dengan duit pas-pasan. Saya melihat bahwa di sepanjang perjalanan Tuhan itu mencukupkan apa yang kami butuhkan dan perlukan. Saudara, ada salah satu pengusaha di pengusaha kami di negara yang telepon, ini pengusaha itu pelitnya minta ampun. Selama saya jalan dengan dia dan Tuhan menyertai perjalanan kami, dia enggak pernah memberkati saya. Ngajak makan aja enggak pernah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Iya, orangnya itu pemborong, orangnya itu kontraktor, tapi enggak pernah ngajak saya makan. Tapi waktu saya pergi ke negara dengan duit pas-pasan, tiba-tiba dia telepon saya. Bapak, jangan makan dulu. Hari ini saya mau traktir Bapak dan Ibu makan. Saya bilang sama istri saya, ini mujizat nih. Serius nih. Ini orangnya pelit. Saya pikir sampai Tuhan datang dia tidak akan traktir kita. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Saudara tahu, tiba-tiba dia bilang, Pak jangan makan, jangan minum. Ya kan? Saya mau traktir Bapak dan Ibu. Saya itu dalam perjalanan sambil nyetir Bapak Ibu. Saya belum yakin kalau itu benaran. Serius, belum yakin.
Jadi istri saya bilang gini, masa sih wong iki, ya ini pakai bahasa Jawa, wong iki kok isu traktir ya? Saya bilang begini, bisa pasti cara Tuhan. Tapi istri saya juga jadi nggak yakin gitu. Karena kami berdua tahu orang ini meditnya minta ampun. Ya kan? Dia itu lebih medit daripada Yudas Iskariot. Serius. Serius. Iya. Serius. Jadi mustahil bagi kami kalau dia itu akan memberkati kami. Ada orang-orang yang modelnya kayak gitu loh. Jadi bagi kita itu mustahil. Jadi kami sudah siapkan kekuatan. Nggak makan, nggak apa-apa. Makan puji Tuhan. Ya kan? Ternyata begitu sampai di negara. Benaran. Dia Sherlock ke satu tempat, ya lokasi restoran yang cukup bagus di sana. Dia bilang nih, Pak silakan makan Ibu, tambah lagi. Saya bilang, wih ini benar-benar mujizat dobel-dobel saudara. Iya kan? Saudara tahu, terus kemudian dia antar kita ke proyeknya, kita berdoa. Pulangnya dari proyek itu, saudara tahu, dia memberkati kita. Ya, dia bilang, Pak tunggu, saya mau memberkati Bapak. Ini ada sedikit uang bensin. Saya bilang, Tuhan kalau kamu mau kasih uang bensin, saya minta uang mobil juga sekalian. Mestinya begitu, ya kan? Karena baru kali ini Tuhan jamah dia, ya kan? Serius. Dan saya bilang, Tuhan kok bisa ya Tuhan jamah orang yang kacau kayak gini, ya kan? Tapi itu Tuhan, benar enggak? Tuhan itu bisa jamah orang yang sepertinya kita bilang, enggak mungkin itu, enggak mungkin itu. Dan itu kami buktikan itu Bapak Ibu. Ya, dan yang lucunya ketika pulang dari negara mau ke Denpasar, saudara, kami diskusi di sana. Kami bilang ini berkat dari orang ini kita akan alokasikan lagi. Bukan hanya untuk makan kita, tapi untuk proyek Tuhan. Saudara tahu, begitu di pertengahan jalan, saya lapar kembali. Kita singgah mampir di satu warung. Warung itu, warung yang ya cukup baguslah standar. Kita makan di situ. Ada aja cara Tuhan pelihara kita. Dia tahu keinginan kita mau menabur, kita simpan dananya itu dan kita coba untuk makan dengan berkat yang secukupnya yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu makan saudara, ternyata ada kotoran hewan, ada hewan yang gigit kayu di atas turun ke makanan kita. Waktu itu saya pesan soto, tapi waktu itu setelah makan soto baru ada kayu yang digigit sepertinya sama tikus. Terus kemudian turun ke piring saya. Begitu turun, kayu turun terus ampas kayu itu turun. Tiba-tiba anak tikusnya juga ikut turun. Untung sotonya udah habis. Kalau enggak saya makan soto cindil, saudara. Ya kan? Masa saya bilang Tuhan terima kasih buat apa? Makanan yang secukupnya. Saudara tahu? Waktu cindil itu datang, semuanya kita udah selesai. Istri saya pergi bayar, begitu mau bayar, istri saya bilang gini, Mbak ada cindilnya jatuh gitu. Saudara tahu, terjadi mujizat Tuhan. Yang punya warung itu bilang gini, Bu enggak usah bayar, free. Coba, Tuhan bisa pakai cindil kan? Jadi kalau saudara ketemu halal kayak gitu, itu berarti makan free. Jangan gelisah hatimu. Benar kan? Cara Tuhan itu luar biasa saudara. Tapi istri saya bilang gini, udah jangan gitu kita juga udah minum. Ya jadi mau bayar berapa? Jadi saudara tahu, dia bilang sudah enggak usah bayar, bayar aja 14.000. Padahal kita makan cukup banyak loh. Ya kan? Tapi karena Tuhan tahu ya dan dia mau memberkati kita ya dengan makanan yang secukupnya. Maka saudara kita cuma bayar 20.000 rupiah saja. Makan berdua bayar 20.000. Wah itu luar biasa tuh. Ya, jadi kita lihat ya, hari-hari ini Tuhan itu bisa pelihara kita. Asal kita mau berjalan dengan iman yang sesederhana itu saja. Nggak usah terlalu berpikir harus bagaimana jalan keluarnya. Sederhana saja, Tuhan pasti pelihara kita kok. Bahkan itu yang saya bilang sama istri saya, mujizat sepanjang jalan. Amin, saudara ya. Saya percaya saudara pernah kok ketemu mujizat-mujizat di jalan. Ya kan? Ada yang pernah ketemu uang bensin di jalan? Pasti ada, ya kan? Dan pada saat bertemu langsung diinjak kaki gini. Ada yang lihat? Ada yang lihat? Ya kan? Lalu kemudian turun pelan-pelan ya. Ya saya pikir itu modelnya sama di seluruh Nusantara ya.
Dan kita bilang, Tuhan tahu saya tidak punya uang bensin. Tapi Tuhan juga lihat, kalau ada orang yang tahu duit ini, jangan kasih tahu dia. Kita karena hari ini saya membutuhkannya. Klik, mari kita lanjut ya. Ya, jadi tidak perlu doa untuk jangka waktu yang cukup lama untuk kita bisa makan dan minum. Setuju, katakan amin. Ya kan? Karena Tuhan itu terlalu sanggup memelihara kita. Ya, ayo kita baca Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa? Hari besok, itu yang tadi saya bilang. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi kita punya kesusahan, belum sampai 4 bulan kita udah mikir itu semua. Benarnya? Jadi kita susah sekali. Itu terlihat daripada raut wajah kita, ya kan? Mengkerut semua, ya kan? Kalau enggak kerut ke atas, kerut ke bawah. Kalau dia bertumpuk di sini, itu kayak masalah kita, ya kan? Tapi di sini enggak ada, semua mukanya manis-manis ya. Haleluya. Ya. Jadi tidak perlu berdoa. Klik lagi. Nah, berkat itu diberikan tiap-tiap hari. Jadi iman yang sesederhana itu. Iman yang sederhana itu adalah berdoa supaya setiap hari Tuhan buat mujizat dalam pekerjaan kita. Amin. Tuhan buat mujizat dalam pelayanan kita setiap hari. Itu yang paling penting. Daripada satu hari terlewatkan karena tidak ada mujizat Tuhan. Lebih baik setiap hari, meskipun mujizat itu kecil-kecil, tapi biarlah setiap hari kita menerima mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Wow, itu yang Tuhan mau sebenarnya. Ya, Keluaran 16 ayat 4. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan apa? Menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan apa? Keluar dan memungut apa? Memungut apa? Tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk apa? Sehari. Supaya mereka coba apakah mereka hidup memenuhi hukum Taurat atau tidak. Jadi ternyata kenapa Tuhan berikan berkat itu hari-hari kepada kita. Tidak setiap hari. Supaya apa? Kita itu diuji. Apakah kita masih tetap setia sama Tuhan atau tidak. Kita diuji. Apakah kalau tidak ada berkat kita masih beribadah atau tidak. Kita diuji. Apakah kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita masih tetap bisa berdoa atau tidak. Itu kadang-kadang begitu. Kalau setiap hari dia kasih, wah kita jadi anak yang manja. Benar enggak? Ya kan? Nah, klik lagi Bapak Ibu. Lihat ini. Tuhan memberkati menurut Keluaran 16 ayat 4 itu. Dia bilang begini. 1, 2, 3. Dia memberkati sebanyak yang kita perlu untuk hari ini. Jadi mintalah yang kita perlu di hari ini saja. Apabila Tuhan berkati lebih, itu berarti milik tetanggamu. Tetangganya senyum bilang, itu punya saya. Ayo bilang, kalau saya punya berkat lebih, itu berarti punya tetangga saya. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang Tuhan mau. Yang kedua, supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Manusia itu kalau lagi diberkati, dia itu lupa sama Tuhan. Ya kan? Tapi kalau ada ujian, dia pasti tidak akan melupakan Tuhan. Benar enggak? Ya kan? Jadi kadang-kadang berkat sama ujian itu kadang dia datang bersamaan. Supaya kita tidak melupakan Tuhan. Kalau cuma hanya berkat, kita bisa lupa Tuhan. Makanya ujian ada berganti dengan berkat. Supaya kita tetap setia sama Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kalau ada berkat dan ada ujian, bilang Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Haleluya, amin. Klik lagi. Wah cepat ya, enak ya. Nah saudara, ada satu makanan yang menurut saya itu produk dari sorga. Yang sampai sekarang belum pernah orang bisa membuatnya. Ini inovasi langsung dari sorga. Itu disebut dengan roti mana. Atau roti yang dibuat oleh tangan malaikat Tuhan sendiri. Ayo kita baca Ulangan 8 ayat 3. 1, 2, 3.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan apa? Mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau apa? Mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Wow, luar biasa. Jadi saudara tahu, produk roti pertama kali itu bukan dibuat oleh orang Amerika, bukan dibuat oleh orang Cina, bukan dibuat oleh orang Itali, tapi dibuat langsung dari sorga. Ya kan? Jadi roti yang saudara makan itu ciplakan dari sorga itu. Kita baru tahu sekarang ya, bahwa roti-roti yang dijual sana itu yang pertama kali buat, itu sorga yang buat itu. Itu, benar, serius. Ya kan? Kecuali nasi Padang, orang Padang yang buat. Ya kan? Itu. Tapi roti, jangan saudara bilang itu Amerika yang buat pertama kali. Enggak, sorga yang buat pertama kali. Klik. Nanti saya tunjukkan kepada saudara. Nah, di launching pertama kali roti itu di padang gurun. Kita baca Yohanes 6 ayat 31. 1, 2, 3. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari apa? Wow. Jadi roti yang saudara-saudara makan itu pertama kali dibuat di sorga. Sorga yang menginovasi itu. Kemudian diturunkan kepada manusia. Dan manusia itu bikin roti dan bervariasi rasanya. Ya kan? Ada coklat, ada stroberi, ada blueberry, ya kan? Dan banyak rasanya. Ya kan? Saudara tahu, itu pertama kali sorga yang buat dan di launching pertama kali di padang gurun. Pada saat bangsa Israel berputar-putar di sana dan kehabisan makanan. Ya kan? Mana dari sorga atau dibilang roti dari sorga. Itu luar biasa tuh. Ini saya bilang roti yang kudus, saudara. Ya kan? Jadi kalau orang makan langsung kudus dia. Ya kan? Beda dengan roti sekarang. Kita makan kolesterol asam urat. Ya kan? Kalau roti dulu, itu luar biasa tuh. Makanya kalau saudara makan roti di Israel tidak sama dengan roti di sini. Ya kan? Roti di sini lebih manis daripada roti di Israel. Ya kan? Gitu. Kalau roti di sini kita makan pakai ikan lele. Kalau roti di Israel makan pakai ikan petrus. Beda kan? Jauh. Beda jauh. Jadi saudara tahu sekarang ya bahwa roti itu pertama kali itu dibuat, didesain di sorga. Nah itu saya bilang ya. Saudara lihat itu didesain dengan sebuah kekudusan yang begitu luar biasa. Sehingga pada saat orang makan dia langsung kenyang di tengah-tengah padang gurun. Ya kan? Besok baru dikasih lagi. Benar enggak? Itu posisinya. Lalu klik lagi. Lihat. Lihat kalau sekarang roti itu ada rasanya. Dulu juga sudah ada rasa. Jadi ternyata bangsa Israel dulu makan roti itu orang bilang tidak ada rasa. Ada. Warna dan rasanya juga sudah ada. Ayo kita baca. Keluaran 16 ayat 31. 1, 2, 3. Umat Israel menyebut nama roti itu apa? Mana. Warnanya apa? Putih seperti ketumbar. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi kayak ubi cilembu. Ya kan? Itu saudara tahu itu produk sorga itu luar biasa tuh. Ya kan? Rasanya itu seperti kue madu saudara. Jadi saudara jangan bilang gini, kita baru tahu itu rasanya cilembu. Dari dulu udah ada tuh rasanya. Ya kan? Tapi berupa mana dari sorga. Keren banget Tuhan itu. Jadi dia buat sesuatu itu yang membuat kita takjub saudara. Ingat ya, saya ingatkan lagi. Roti tidak diciptakan oleh manusia. Produk pertama makanan yang diturunkan dari sorga itu roti. Ya, di launching di padang gurun. Klik lagi, kita hampir selesai ini. Nah lihat ini. Mana dari sorga juga disebut roti malaikat. Nah saudara baru tahu itu ya. Jadi kalau saudara makan roti, saudara beli roti di jalan-jalan, saudara bilang itu roti bukan roti malaikat. Tapi roti itu adalah jelmaan dari roti malaikat. Ya kan? Benar enggak? Itu roti malaikat. Ayo kita baca nih sekarang. Ya, di Mazmur yang terakhir ini. 78 ayat 25. 1, 2, 3. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan pembekalan kepada mereka yang apa? Berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu gini. Kalau saudara enggak punya makan.
tiba-tiba ada orang yang datang makan bawa makan buat saudara. Itu berarti dia lagi kirim roti malaikat buat saudara. Amin. Kalau dia kirimnya ikan, berarti ikannya dari malaikat. Amin. Kalau tiba-tiba saudara butuh kendaraan, lalu tiba-tiba dia kirim motor, itu motor dari malaikat. Amin. Kalau tiba-tiba dia kirim mobil, berarti itu mobil dari malaikat. Saudara paham ini sekarang? Ya. Jadi Tuhan bisa pakai malaikat manapun untuk memberkati kita. Ya. Entah itu malaikat dari timur, malaikat dari Padang, ya kan? Terserahlah Tuhan pakai siapa saja. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa tetap terberkati dari hari ke hari. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Katakan amin, angkat tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari kita klik lagi, saudara. Ya, maka dari itu mari kita bersyukur setiap hari, minta supaya selalu ada mujizat Tuhan. Seperti lagu, ada mujizat setiap hari. Saudara, saya cerita untuk menutupi khotbah saya. Saya punya teman namanya Abaid Bawaji. Dia juga gembala di GBI, salah satu GBI di desa pedalaman Pontianak. Suatu waktu mereka kelaparan karena di sana jauh 8 jam dari kota Pontianak mereka tinggal di desa. Dan saudara tahu, bakso saja enggak lewat, saudara. Makanan cemilan-cemilan itu enggak lewat, mie ayam enggak lewat, apa saja enggak lewat. Yang lucunya suatu waktu istrinya bilang gini, "Pak, aku tuh rindu loh mau makan ini terang bulan keju coklat," dia bilang gitu. Suaminya bilang gini, "Kamu ini gila, bakso saja enggak lewat di desa ini. Kok kamu minta terang bulan, rasa keju coklat lagi," ya kan? Tapi karena suaminya punya kerinduan supaya istrinya itu bisa diberkati dengan itu. Dia bilang begini, "Kamu mau?" Istrinya bilang, "Mau." "Emangnya kamu bisa dapat terang bulan?" "Bisa, ayo kita berdoa." Dia bilang gitu, suaminya bilang gitu. Walaupun kita tahu bahwa terang bulan tidak ada di sini dan tidak ada yang jual. Tapi karena kamu mau, mari kita berdoa. Lalu mereka berdoa dengan iman yang radikal. Saudara tahu, dia pakai tindakan iman. Dia bilang sama istrinya, "Mari kita berdoa supaya hari ini Tuhan memberkati kita." Itu iman yang sederhana aja. Saudara tahu dia bilang apa? "Istriku, ambillah 3 piring. 1 taruh di tengah meja, taruhlah di meja makan kita. Kamu duduk di sana, saya duduk di sini. Piringnya taruh di tengah, 1 buat kamu, 1 buat saya. Sendok 1 buat kamu, sendok 1 buat saya. Mari kita berdoa." Lalu mereka berdoa, ini serius ini. Mereka berdoa, "Tuhan, terima kasih buat terang bulan keju coklat yang sudah Tuhan kirimkan bagi kami. Kami akan makan ini dengan sukacita, terutama untuk istriku. Kami akan makan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin." Saya tanya, terang bulannya ada? Tidak ada. Tapi suaminya bilang sama istrinya, "Mah, kamu lihat terang bulan itu?" Istrinya juga gendeng. Istrinya bilang, "Iya, saya lihat itu terang bulannya. Ada di depan kita keju dan coklat." Lalu suaminya bilang, "Kalau begitu saya suapin kamu dulu, Maya." Diambil terang bulannya di tengah, "Sayang, buka mulut ya." Dibuka mulutnya, disuapin. Setelah disuapin, suaminya nanya, "Gimana rasanya, Ma?" Wena, saudara, ya kan? Terus istrinya bilang ini, "Pak, gantian ya. Aku wes rasa enak ini. Sekarang gantian. Pak, buka mulutnya, Pak." Terus dia bilang sama suaminya, "Gimana rasanya terang bulan?" Enak, luar biasa, enak." Suaminya bilang, "Kalau begitu kita habiskan ini." Saudara tahu, terang bulan angan-angan, tidak ada, saudara. Tiba-tiba pada saat mereka sedang makan, ya, ada yang mengetuk pintunya. Rupanya ini adalah salah satu pengerja dia yang kerja di Pontianak. Pada saat itu ada weekend. Jadi begitu dia mau pulang ke desa, Tuhan bilang sama dia, "Kamu beli terang bulan rasa coklat keju dan bawa ke rumah Pak Pendeta." Iya, serius. Iya. Jadi begitu mereka selesai makan itu, tiba-tiba digedor, "Pak Pendeta, saya ada berkat buat Pak Pendeta dan Ibu." Begitu mereka buka, dikasih, ini ada terang bulan rasa keju coklat. Dia bilang sama istrinya,
tadi itu kita makan dengan iman. Sekarang kita makan tanpa iman. Ini benar-benar ada Bapak Ibu. Dan mereka sangat berbahagia karena mereka dapat berkat yang begitu luar biasa. Pertanyaan saya, saudara boleh pulang dan praktekkan ya. Suami istri terutama. Kalau enggak ada makan, enggak boleh marah-marah. Bilang, kita lagi imani apa nih? Terang bulan kah? Atau terus bilang gini, Pak buka mulutnya ya. Boleh? Ya, nanti semua akan begini, saudara. Kalau saudara enggak punya iman ke sana, jangan coba. Tapi itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Dan saya bilang waktu dia ngomong sama saya bilang, oh itu luar biasa, itu keren. Ya kan? Dia bilang, Pastor, kami berusaha untuk dalam segala keadaan menghargai berkat Tuhan dan kami tidak marah satu dengan yang lain. Apapun yang ada, kami akan syukuri dan kami akan menerima itu. Seperti Stanley Smith, klik. Ada seorang penulis lagu yang mungkin, klik lagi. Saya lewat. Ya, lagi, klik lagi. Ada seorang penulis lagu namanya Henry Smith. Tahun 1978. Dia adalah seorang pengarang lagu yang sangat populer dan lagunya itu berjudul Give Thanks. Saudara tahu itu pasti, ya. Saudara tidak tahu bahwa dia pernah kepahitan sama Tuhan. Klik lagi. Saudara, kenapa dia kepahitan? Karena pada saat dia lulus universitas, dia lulus dengan prestasi yang sangat bagus karena dia cum laude. Tapi pada saat yang bersamaan dia sakit diabetes berat. Diabetes mellitus dan hampir mati. Diabetes itu menyebabkan matanya buta sehingga dia tidak bisa buat apa-apa karena butanya permanen. Lalu dia bilang begini, bagaimana Tuhan engkau di mana? Selama ini saya melayani engkau, saya ada di gereja, saya melakukan banyak hal. Tapi masa saya dibuat begini? Kau bunuh iman saya. Ya, lalu dia kecewa dan akhirnya dia hidup jauh dari Tuhan. Dia memutuskan untuk pergi tinggalkan gereja. Tapi suatu waktu ketika dia tinggalkan gereja, Tuhan jamah dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke gereja. Pada saat dia kembali ke gereja, dia mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Nih catatan khotbahnya ini, klik. Catatan khotbahnya, dia mendengar, dia bilang begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Disitulah dia tercelik, saudara. Stanley Smith langsung tercelik. Dia bilang, saya tidak menyadari akan hal ini. Bahwa ternyata Tuhan masih mengasihi saya dalam kondisi saya seperti apapun. Dia tetap mengasihi saya. Dan dia bilang Allah tidak pernah menyerah untuk mengasihi saya sekalipun saya tidak mengasihi dia. Itu. Jadi saudara, meskipun saudara tidak mengasihi Tuhan, Allah tidak pernah menyerah untuk mengasihi saudara. Dia tetap akan mengasihi saudara sampai kapanpun. Meskipun saudara tidak peduli dengan dia. Ketika itulah Stanley Smith dia sadar. Dan dia bilang, Tuhan saya berterima kasih. Saya mau melangkah dengan iman saya yang sederhana. Lalu kemudian dia menuliskan lagu Give Thanks with a Grateful Heart. Ya, ini yang kita mau nyanyikan bersama-sama. Pemain keyboard, pemain musik, mungkin bisa maju, singer. Kita mau nyanyi sama-sama ini lagu ini untuk mengakhiri khotbah saya. Saya pingin begini, mari kita berjalan dengan iman yang sederhana. Dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat hari demi hari dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Buka kedua tanganmu sama-sama. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy
give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Amen. Give thanks because He's given Jesus Christ. Oh, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now, let the weak, I am strong. Amen. Oh, let the poor say, I am rich because the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor, amen, I am rich because the Lord has done for us. Give thanks. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin saat-saat ini saudara sedang mengalami kekurangan dalam perekonomian saudara. Saudara mengalami penurunan dalam bisnis saudara. Seperti seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi ingatlah, mari melangkah dengan iman yang sederhana. Percaya Tuhan sedang memberkati engkau dari hari ke hari. Mintalah berkat untuk hari ini. Katakan kepada Tuhan, berkati aku dengan makanan yang secukupnya. Dengan mujizat yang secukupnya. Dengan perbuatan ajaib yang secukupnya. Tidak usah lebih, tidak apa-apa. Yang penting aku bisa setiap hari melihat mujizat Tuhan. Itu sudah cukup bagi aku. Katakan, aku tidak akan mungkin melarat. Aku tidak akan mungkin susah. Karena aku punya Tuhan yang selalu buat mujizat-mujizat kecil dalam hidupku. Aku percaya penuh kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Hari ini aku belajar untuk berjalan dengan iman yang sederhana saja. Aku perlu Tuhan setiap hari. Aku butuh mujizat Tuhan setiap hari. Dan bagi engkau yang membutuhkan, mari buka kedua tanganmu. Katakan, Tuhan, aku butuh mujizat setiap hari. Lakukan setiap hari mujizat itu. Dalam keuanganku, dalam studiku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam keluargaku, dalam keuangan orang tuaku. Lakukan itu. Aku percaya engkau ada dan engkau hidup. Engkau bisa melakukannya. Engkau tidak akan biarkan aku jatuh miskin. Engkau tidak pernah membiarkan aku jatuh tergeletak.
seperti yang Kau lakukan kepada Henry Smith, Engkau akan lakukan bagi kami. Bahwa Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Oh, for us, and now, say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Sekali lagi, and now, katakan sungguh-sungguh, sekarang aku kuat. Amin. Let the poor say I am rich, because of what has done for us. Oh, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Angkat tanganmu, katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Amin. Karena perbuatannya pada kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, katakan syukur. Oh, syukur. Sekali lagi katakan syukur. Oh, syukur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah dengan iman yang sederhana, dan kami percaya pulang dari tempat ini, mujizat setiap hari akan menyertai kami seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, percaya bersama katakan amin. 3 kali katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, shalom. Kita semua sudah diberkati Tuhan, luar biasa hambanya. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Yusuf Wakole bersama dengan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati segala pelayanan dan juga keluarga dari Pastor. Ya, yuk saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama yaitu persembahan umum dan juga persembahan perawatan gedung. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 12.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan atas setiap kami Tuhan. Biarlah itu menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur. Biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang sederhana, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Dia akan menjadi alat di tangan-Mu yang luar biasa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya. Engkau berkati apapun yang dia kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan menabur Tuhan. Biarlah setiap taburan yang kami lakukan itu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, semakin disebar Tuhan di kota kami Bondowoso. Pakai setiap taburan kami untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Dan kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuai berkali lipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami akan menabur dengan sukacita hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Amin, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun
boleh maju. Ya. Kayak geser ke tengah sedikit. Ya mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas generasi yang baru ini Tuhan. Anak-anak Rocky, biarlah kiranya Engkau berkati setiap mereka Tuhan di masa muda mereka. Engkau akan pakai secara luar biasa. Mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mereka memiliki karakter Kristus. Mereka boleh memiliki kepandaian berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai mereka untuk mengubahkan bangsa kami, negara kami di kemudian hari. Terutama mereka boleh menjadi berkat di dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati guru sekolah minggu sampai dengan orang tua mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kemampuan mereka, kesabaran, inisiatif, kreativitas daripada-Mu Tuhan. Untuk mendidik anak-anak ini jadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang dengar-dengaran, mereka yang menurut taat Tuhan. Dan kami percaya mereka akan dipakai secara luar biasa. Engkau berkati apapun kebutuhan orang tua keluarga mereka Tuhan. Engkau buat berhasil setiap usaha mereka sehingga mereka boleh menghidupi anak ini lebih lagi untuk mencukupi segala kebutuhannya sampai dewasa nanti. Terima kasih Bapak. Saya dedikasikan generasi anak-anak kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu yang ada di dalam tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang memulihkan kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami hidup dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya saat ini apabila kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya damai sejahtera daripada Kristus memenuhi setiap hati kami. Kasih Allah Bapa menyertai setiap langkah kami. Dan persekutuan Roh Kudus mengikat kami dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kami akan pulai dengan sukacita, dengan pengharapan baru. Dan jadikan kami jadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia yang gelap. Agar terang Kristus bersinar melalui hidup kami. Mari arahkan kedua tangan-Mu, arahkan wajah-Mu, hati-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.